Kita ngomong Garuda. Coba ceritakan 1-2 singkat saja sebelum hati Garuda ya. Kalau orang Sparta, itu pendidikannya supaya menjadi ksatria. Kan ini kan ksatria nih. Awakmu lah ksatria. Cek dadi ksatria temen iku awakmu kan tangguh-tangguh. Orang Indonesia itu tangguh-tangguh. Kenapa? Karena gak sing ngurusi. Nek wong diurusi dijuju bendina dadi gamoh lah ngono ah. Pergo gak sing ngurusi kesepian rongo lapo ae kudu dilakoni dhewe ya toh. Akhirnya kan kuat-kuat arek nggih ta mboten? Ngono. Nah, itu kalau ibarat di zaman Sparta dulu. Sparta itu tadi dengan ideologi militernya. Jadi orang-orangnya harus sempurna, atletis, jago perang, lahir cacat jadi langsung dipateni buang. Nah, itu ada budaya di mereka bahwa anak kecil kalau udah umur sekitar 10 tahun dibuang ke hutan. Dibiarkan. Kalau enggak balik berarti mati, enggak pantas menjadi warga Sparta. Kalau dia pulang berarti cukup tangguh dan berhak menjadi warga Sparta. Nah, jadi kalau Sparta memang seperti itu, memang di Sparta memang seperti itu karena memang ideologi mereka adalah ideologi militer, sehingga mereka melahirkan pasukan-pasukan yang luar biasa kuat. Basicnya itu sebenarnya kalau di Sparta. Kalau di Sparta di situ ada satu pertarungan yang sangat fenomenal sampai dibikin filmnya judulnya 300 itu. Itu film 300 itu rajanya waktu itu bernama Leonidas. Leonidas itu sebenarnya raja pengganti. Dia adalah Pak D dari raja yang seharusnya, tapi raja yang seharusnya masih kecil, jadi masih digantiin Pak D-nya waktu itu. Yang namanya Leonidas itu, yang artinya hati singa. Leonidas. Itu dia tahu bahwa bangsanya akan diserang oleh pasukannya Xerxes. Pasukannya jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Dia harus menghentikannya, kalau tidak bangsanya akan hancur. Tapi pasukan ini datang di bulan yang bangsa Sparta dilarang untuk berperang. Oleh pemimpin spiritualnya dilarang bulan itu untuk berperang. Sehingga dia tidak mendapat restu, tidak resmi sama MPR-nya, nggak boleh dia berperang. Tapi dia tahu kalau dia tidak berperang akan hancur bangsanya. Jadi untuk mengambil jalan tengah, dia tidak berperang mengajak pasukannya, tapi dia mengajak siapa saja. 300 orang yang mau sama dia berangkat, tidak atas nama kerajaan, itu atas nama ayo jalan-jalan wae, gitu, jalan-jalan. Terus kemudian jalan mencari tempat yang bernama, yang sekarang disebut sebagai Gate of Hell. Disebut sebagai apa tuh bahasa Indonesianya? Ayo nak gue ya mesti raro masalah IQ gue. Oke. Itu ada di sebuah daerah di mana disebut sebagai pintu neraka. Karena itu ada di belahan bukit. Jadi pasukan besar tidak akan bisa mengeroyok dia. Jadi pasukan besar kalau masuk ke celah yang sangat kecil, jumlahnya tidak lagi berguna. Jadi dia 300 orang itu bertahan di tengah celah itu, mempertahankan diri sampai walaupun sebenarnya kalah mereka, tapi pertarungannya sengit, lama. Rajanya sebenarnya, kalau dicerita yang sebenarnya, rajanya mati di pertarungan hari kedua, kalau nggak salah. Tapi berhasil diambil oleh anak buahnya, dan anak buahnya tetap bertahan di situ sampai titik darah penghabisan. Itu dia selesainya karena ada pasukan musuh yang mencari celah jalan dari belakang sehingga bisa mengeroyok mereka. Nah itu mereka habis 300, tapi pasukan musuhnya habis ribuan. Dan itu sampai sekarang tetap ditulis kalimat paling terkenal dari Leonidas itu. Jangan berikan apapun, tapi ambil semuanya dari mereka. Itu kalimat Leonidas dalam pertempuran ini. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan dari Sparta. Maksudnya ngene rek.
Anda ini orang macam Anda ini jumlahnya tidak banyak di Indonesia. Oke, maksudnya saya minta sabaran itu gini loh. Kalau kamu lihat pertarungan tinju atau MMA atau silat atau apa, itu kan kuncinya satu, nek kon terseret oleh permainan lawan, kon kok kalah. Misalnya jarak pukul, kamu larinya ke kiri apa ke kanan, kamu mau submisi atau kamu mau striking, berdiri. Kamu mau pakai utamanya tendangan apa pukulan. Kalau pukulan kamu mau pakai jab-jab atau mau pakai uppercut langsung. Itu Anda harus menciptakan permainanmu sendiri. Nah, pasukan yang 300 orang Sparta tadi itu bisa menahan 10.000. Sama dengan perang Badar yang jumlahnya berapa Ustaz? 300 orang juga bisa menang melawan 3.000. Kenapa? Kuncinya satu, kita harus menciptakan tata nilai kita sendiri satu. Jadi cara berpikir ojo koyok musuhmu. Jadi saya tidak mau ikut cara berpikir yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia. Loh, kalau saya pakai cara berpikir mereka, Anda saya manfaatkan untuk saya jual ke salah satu capres. Karena begitu cara berpikirnya tuh. Lah Anda kan tidak takdol, biar nggak takdol kan. Padang bulan wis 21 tahun loh, kata apa-apa loh. Gak tahu tak tawa-tawa no sopo-sopo loh untuk mendukung apa lah, gak tahu sih. Bebas loh semua Anda tetap punya hak-hak pribadi Anda masing-masing. Karena saya tidak mau memakai cara berpikir pasar itu. Saya harus bikin pasar sendiri dalam tanda petik. Pasar itu seperti lembah yang dihuni oleh 300 tentara atau lembah Badar yang dihuni 300 tentaranya Rasulullah bisa melawan 3.000 pasukan gabungan sekutu dari Mekah. Gitu loh. Ma'iyah juga begitu. Kalau Anda nonton film The Raid 2, aku suwe kan nonton film, dingin aku jaluk bojoku ngeterno nonton film situ, aku tak tonton. Karena di situ itu saya menemani kebangkitan-kebangkitan. Anda termasuk orang yang bangkit. U19 termasuk contoh kebangkitan. The Raid contoh kebangkitan. U19 itu kita kerjasama terus. Saya selalu memandu mereka. Saya selalu berada di sekitar mereka. Gitu loh. Jadi aku ingin teko aku pertandingan di pager ya ngatik di pager gak ada masalah. Karena saya harus menghormati Indra. Kalau saya datang ke Indra, saya ngerepotin. Itu kan sudah ada formasinya di situ, nggak boleh orang lain masuk ke tempat pelatih kan gitu kan. Jadi saya nonton biasa, di pager ngatik gak ada masalah. Aku gak beban aku. Aku dodok di jalan gak kausan ya bapak kata lapo kan. Ya toh masih aku tuku rujak karo Mbak Vian dodok ngono ya gak masalah toh. Apa terus dadi wong cilik ngono. Kudune wong gede kan harus menjaga gengsi ngono. Lah bapak masa aku gengsi dentokno warung ta restoran. Wong tepak warung timbangane restoran. Apa meneh nang McDonald iku. Wis tuku dikongkon ngudek dhewe. Dikongkon nglebokno teh dhewe, dikai banyu panas tok, dikongkon nglebokno nyuwek gulung ya apa sih? Jari Kartolo iki tuku dikongkon-kongkon. Aku karo Kartolo karo Sabrang tok nang McDonald iku. Ya apa iki teh kaya ngono iki wis gawe wong modern kok ngono kok pilih. Nek warung lak kon njupuk kerupuk piro ae mosok diawasi sih. Mergo jek ana hubungan menungso. Kalau di kafe-kafe, kalau Anda di kampus mulai ada kafe sing antri kok kon njupuk apa-apa liwat nang kasir dihitung bayar kait mangan. Kan enake. Wong burung mangan wis gak dipercaya. Enak ndek warung. Njupuk kerupuk 19 ngaku 7. Loh, tapi secara keseluruhan gak rugi warungnya. Karena badi, silaturahmi badi, kepercayaan badi, hubungan kemanusiaan. Dan mesti kualat jupuk 19 kok kondo 7. Gitu mboten. Sing guyu cekiki anu pengalaman. Sing meneng luwih nemen. Itu loh saya. Nah, The Raid itu gitu. Kalau Anda lihat kungfu, itu film The Raid menurut Sabrang, sekarang kan kemarin box office di Amerika. Jadi sekarang film kungfu kalah sama pencak. Nomor 1 karena lebih logis pencak. Jadi nek kungfu lak ngene. Ya. Jadi musuh nek kono kon rodok ngadong ngene to. Siapa jenenge? Jet Li kan ngene. Nek pencak gak
ngene dep-depan ngene bet ngono. Cuklek-cuklek. Pecah-pecah ngono wong Jawa. Ngono lho. Jadi pertarungan di dalam mobil pun bisa dahsyat dan detail. Saya nonton sama Mbak Pia. Dan itu kebangkitan. Jadi orang Amerika tuh kagum, ini apa lagi ini? Ini bangsa mana kayak gini? Ternyata Jawa. Makanya terus si Mickey Rourke juga bikin film di sini yang judulnya Java Hit itu. Mergo wong Jawa iki wong capopo kayak gini. Ketoke meneng nek wis ngamuk kayak ngono. Ketoke ngantem ndas tak nyuplek sikil. Ngono, temenan filmnya dahsyat. Dan itu betul-betul dari penelitian silat orang Swedia ya, yang kemudian kawin di sini dan dia benar-benar meneliti. Dan itu menurut saya itu orang luar negeri ngerti watak kita terus dia memfilmkan watak kita. Sementara kita sendiri sudah tidak mengerti watak kita. Gitu loh. Jangan-jangan kon iku wong tepak, tapi liji ngono lho. Gak tapi wani. Mulane aku gelo nek ana arek kate gelut kok ingah-ingi tak kandhani. Mbahmu pelatih silat biyen, pendekar. Ngoten aku. Iya, ngawur kon iki. Lah kon ingah-ingi wong ngamuk bak. Begitu menang tak bisik ayo sekene. Ajak lunga mbahmu jane mek kere kaya kono. Tapi lek bati menang wisan ya. Itu loh teman-teman sekalian. Nah, Maia itu berposisi seperti itu. Kalau Anda nonton film Red, itu dia tahu dia akan menyamar masuk penjara untuk mengenal salah satu anaknya kepala mafia. Singkat kata, sopo melbu buan mesti diblonjo toh. Dan dia tahu dia akan, karena dia jagoan, dia akan diserbu oleh rame-rame oleh para narapidana. Maka dia memilih tempat seperti Rasulullah memilih tempat di lembah Badar. Anda harus memilih tempatmu sendiri. Dan jangan dikendalikan oleh siapa-siapa untuk memilih tempatmu sendiri. Dengan cara berpikirmu sendiri, dengan tata nilaimu sendiri. Kamu akan mendapat kemenangan jangka panjang. Nah si Uwais ini, yang main si Uwais, sengaja di WC disuwek-suwek sehingga nyerbu gak serantan, akhirnya melbu ke arah WC. Nah untuk masuk ke WC itu ada lorong panjang sing ombone, gak tapi ombone itu bisa disini wong telu tapapat. Masih kon wong 300, nek dalane iku mek cukup gawe wong telu. Ya gak iso nawur, bener gak? Dadi sapa wong telu dedek telebok, giliran burine dedek telebok. Masuk akal. Masuk akal. Kalau film kungfu tidak diperhatikan ruangnya ombo ditawur wong 10 menang. Soalnya sing sitok ngenteni se. Padahal ada ruangnya, kalau di Red itu tidak ada ruang untuk menyerang. Gitu loh. Lebih masuk akal. Apa namanya? Orang kita tuh lebih masuk akal dalam pertarungan. Maka kita itu, yang kita hilang sekarang adalah sikap kesatria. Dan kita disuruh jadi budak terus. Ini tak teruskan menjadi masalah politik, tapi pokoknya intinya seperti itu. Jadi Maia juga begitu, Anda jangan ikut permainan orang lain. Anda tidak usah melawan juga, tidak apa-apa lapor. Kan nggak perlu ngalahno sapa-sapa engko tiba-tiba dhewe. Engko kalah-kalah dhewe. Kon lah gak kepin ngalahno sapa-sapa sih. Kan gak usah menang wong kon kalah yo gak tahu. Gitu loh. Saya tuh kan enggak mau menang saya, apa meneh kalah. Gitu. Ngerti ya teman-teman sekalian ya. Nah, kembali ke Garuda tadi. Nah, Anda sekarang mau jadi Garuda apa tidak? Apa diempret terus kayak gini? Nah, menurut saya Anda Garuda. Mulai ku mesti duwe sesuatu sing anyar, masih kon jek gurung roh apa tapi engko nek wis kepethuk apa-apa metu pencakmu mesti. Ngono lho rek. Kadek nyenang ngene sih. Langsung tangane jetmen iki nemplek ngene iki ya to, put jelet wis. Ngene iki. Tuh temen-temen masih gak iso pencak apen-apen tok. Tapi nek wani-wani temen ya kepeksa.